Yang pertama, saya bersyukur dan berterima kasih di tempat ini saya bisa bertemu dengan keluarga di 5 Desa U. Perjalanannya paket berkat Umbu Besi dengan Kek Darambokata hampir 9 bulan. Tapi untuk saya pribadi, perjalanan yang terlalu singkat untuk saya bisa mensosialisasikan saya punya diri kepada keluarga di 65 desa. Sangat terbatas untuk saya. Tetapi di sini Tuhan menunjukkan kuasanya. Karena ketika saya menjangkau di desa-desa, di 6 kecamatan, saya bertemu dengan hati yang penuh dengan cinta untuk paket berkat. Jadi perjalanan kami melalui independen. Waktu itu Bapak Mubesi bilang, beliau ketika dengan Benteng butuh 2 tahun untuk kemudian bisa mengumpulkan KTP. Jadi dengan Benteng dulu, maju juga dengan independen. Dengan independen. Butuh 2 tahun. Yang mujizatnya bagi saya adalah kami itu mulai bergerak itu di akhir Februari. Bulan April harus sudah memasukkan seluruh dukungan itu ke KPU. Jadi sesuatu hal yang menurut saya, kalau bukan Tuhan, lewat hati dan pikiran saya punya saudara-saudara yang ada di 65 desa, tidaklah mungkin kami bisa hadir di tempat ini sebagai calon bupati, calon wakil bupati. Jadi lewat kesempatan ini, pertemuan keluarga kita di 5 Desa U, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya untuk sapun saudara semua. Kalau bukan karena kalian, kami tidak seperti ini. Dan seyakin-yakinnya saya, kami hadir bukan perjuangannya Umbu Besi dengan Kek Darambokata, tapi perjuangan masyarakat. Ini yang harus kita maknai bersama-sama. Perjuangan masyarakat. Semakin tinggi ini pohon, ujian semakin banyak. Semula kalau dia hanya kecil, angin datang dia tidak terpengaruh. Karena apa? Ada batu yang halang, ada pohon besar yang halang. Ada saja yang menghalangi, sehingga dia bisa bertumbuh. Tapi kalau dia sudah tinggal di atas, dia tinggal sendiri. Nah ini, kita pengalaman lihat ini orang kalau 17 Agustus Panjat Pinang, ini kita bisa lihat itu. Sudah naik di atas gini, tarik lagi begini, jatuh lagi di bawah, licin begitu. Tetapi pada akhirnya dia akan sampai di puncak. Yang saya mau katakan di sini bagi kita semua, angin atau apapun itu yang kita hadapi, saya mohon dengan ketulusan hati, mari kita hadapi dengan tenang. Hanya itu saja yang bisa membuat kita untuk melawan ini badai. Kita sudah berlayar di tengah laut. Dan saya dengan Bapak Umbu Besi tidak akan mungkin kami mundur. Apapun itu. Dengan dukungan kami punya keluarga, kami yakin kita bisa sampai di tepian. Tepiannya itu begini Bapak Mama sekalian. Optimis boleh. Tapi yang saya yakin tepian itu, apapun doa kita, sekiranya memang Tuhan berkenan kita mendapat itu bonus. Perjalanan karir saya tadi ya, saya tidak perlu mengulang. 2019 itu sebagai Kepala Dinas Keuangan saya mengajukan pengunduran dari jabatan. Saat itu belum mendapat opini WTP. Masih dengan
WDP. WDP itu apa dalam laporan penyajian laporan keuangan? Itu dikenal dengan wajar dengan pengecualian. Artinya penyajiannya sudah wajar, tetapi ada beberapa hal yang harus dibenahi lagi. Di 2021 Sumba Tengah mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Dan di 2021 itu, ketika mendapatkan itu, saya dimutasi di Dinas Lingkungan Hidup. Bukan mutasi, ya dimutasi. Di Dinas Lingkungan Hidup. Saya tidak ada sedikit pun pemimpin saya saat itu untuk bilang, dia benci saya atau apa, tidak. Saya memaknai itu sebagai bahagian saya dituntun Tuhan yang saya tidak tahu itu apa. Dan sebagai orang beriman, siapapun kita, termasuk kita yang berkeyakinan bahwa semua ini bisa terjadi hanya karena perkenanan Tuhan. 2021 ketika saya di lingkungan hidup, andai kata waktu saya pansel saat itu ya, seleksi sekda, andai kata saat itu saya yang menjadi sekda, pemikiran untuk maju ini tidak akan mungkin terjadi. Karena apa? Saya akan fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Karena tidak gampang. Perjalanan karir saya yang 21 tahun tadi, saya berada di unit yang intinya jantungnya, ginjalnya Sumba Tengah, hatinya Sumba Tengah. Andai kata itu terjadi, tinggal nanti saya hanya berserah saja kepada Tuhan. Kira-kira ujungnya itu nanti kemana. Tetapi ketika saya sudah seperti ini, hati saya punya, bukan karena tidak jadi sekda. Bagi saya, itu bukan karena itu. 60% saat itu, hati saya memang sudah berpikir untuk mungkin saya lebih produktif ketika saya tidak berada di pemerintahan. Bapak mama yang saya kasihi, saya punya saudara semua. Jadi itulah bahagian bagaimana saya menggambarkan. Ada satu hal yang memang menjadi pendorong saya salah satu. Karena saya adalah seorang perempuan. Yang saya mau katakan di sini adalah pemikiran selama ini ketika dalam periode ke periode ini, bahwa selalu laki-laki yang tampil. Kalau sudah soal berbicara soal pemilihan kepala daerah. Saya mau membuktikan bahwa kesetaraan gender, setara antara laki-laki dan perempuan dalam kita menjalankan peran kita. Kecuali tadi kalau melahirkan, menyusui, itu sudah yang namanya kodrat perempuan. Tapi dalam berbagai bidang manapun sebenarnya, laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama. Dan terima kasih, sekali lagi ini yang saya bilang, ternyata pernyataan bahwa perempuan itu hanya urusan di belakang, sejalan dengan dukungan KTP keluarga di 65 desa. Menepis, menghilangkan itu pemikiran bahwa perempuan di belakang. Kalau kita kembali di kita punya kehidupan sehari-hari, selalu itu kita kalau perempuan minta maaf tidak mengecil. Selalu sebenarnya dalam rumah tangga peran kita sudah luar biasa. Bangun pagi sebelum semuanya bangun kita sudah bangun. Kita ingat kalau ada anak kita yang sekolah, bagaimana ketika dia pergi sekolah, dia punya makan, ini dia sudah siap. Kalau kita lihat anak sejak bangun, jangankan sentuh dia punya kepala, bahwa dia ada panas. Dari melihat sejak dia punya mata atau apa, kita sudah tahu, oh anak saya sakit. Tidak seperti biasa. Itulah sisi perempuannya
kepekaan dia terhadap situasi lingkungan dalam rumah tangganya ini. Tanpa bapak-bapak kita bilang bapak-bapak tidak berpikir, tidak. Karena memang perempuannya ini yang punya sisi lain. Tadi menyangkut kami ini independen. Kalau di DPR kami tidak punya teman. Tadi Bapak Umbulata sudah kupas. Yang namanya bupati, wakil bupati ini, kalau baca di undang-undang, dia sudah jelas tugasnya apa. Sudah jelas kewenangan tanggung jawabnya kepada siapa secara berjenjang. Jadi aturan mitra, bupati, pemerintah ya. Pemerintah dalam hal ini bupati, wakil bupati. Dewan ini sebagai mitra pemerintah. Kita berbicara program kegiatan yang lalu di awal Januari 2024 sudah ditandatangani yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025 sampai tahun 2045. 20 tahun. Artinya apa? Siapapun bupati, wakil bupati, apa yang dia mau laksanakan sudah ada di dokumen tadi. Tidak bisa di pusat dia kerja lain, di daerah dia buat dia punya mau. Ini kenapa pilkada serentak? Baru kali ini kita melakukan serentak. Supaya apa? Apa yang dipikirkan pusat, provinsi, kabupaten searah. Kan tidak mungkin misalnya karena Prabowo tadi, mohon maaf ya orang kalau misalnya ada orang karena dia apanya pengurus ketua Gerindra, dia pergi tanya sudah ini Sumba Tengah dia bupati orang Gerindra. Oh kalau kita kasih bantuan, oh tidak, sudah ada mal. Soal bagaimana yang namanya dana alokasi umum sudah ada rumusnya. Bulan Oktober ini keluar sudah itu dia punya peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan Sumba Tengah dana alokasi umum sekian miliar. Dana alokasi khusus bidang ini, irigasi dan lain-lain sekian. Selesai. Jadi siapapun di antara 5 saat ini paslon yang ada sudah pasti. Dananya sudah pasti nanti di bulan Oktober. Padahal kita belum tahu kita punya calon yang menang, toh? Karena apa? Regulasi. Ketentuannya seperti itu. Itulah bagaimana kita bernegara. Andai kata, ya mungkin saja tadi, andai kata tadi mereka bilang, oh sudah nanti Dewan tidak setuju. Aturan sudah ada yang mendukung bupati, wakil bupati. Andai kata tadi tidak disepakati anggaran antara pemerintah dengan Dewan, itu nanti bentuk kesepakatan kalau dua-duanya setuju, yang namanya peraturan daerah. Tapi kalau terjadi gap, mereka menuntut harus begini, maka cukup dengan peraturan kepala daerah atau perkada. Kenapa? Hanya dengan bupati punya tanda tangan selesai. Kenapa? Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Bupati pemegang kekuasaan. Tidak siapa-siapa. Bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Kalau presiden itu pemegang kuasa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nasional. Jadi dari penjelasan yang saya gambarkan tidak ada soal. Istilahnya sekarang ini kita bertanding dan siapa yang keluar di situ sebagai pemenang, dia sudah itu yang akan meneruskan, melanjutkan ini pembangunan. Dan kita tidak ragu untuk hal seperti itu. Itu berkaitan dengan, jadi tidak ada lagi keraguan kita berkaitan dengan hal-hal seperti itu.
Ada yang bilang, nanti sampai di pusat itu menteri ditanya. Ini misalnya pertanian. Partai mana tadi itu kepala daerah waktu itu? Oh tidak. Tidak ada seperti itu. Contohnya sekarang ini, Prabowo dengan Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dari daftar yang saya lihat saat ini, hampir 80% itu dia punya menteri dari kalangan profesional. Orang yang ahli di bidangnya. Kurang lebih hanya 20% itu yang berasal dari partai politik. Inilah, dan saya yakin, saya bersyukur dengan pilkada seperti ini di seluruh wilayah Indonesia mengajar. Saya yakin pilkada yang berikut masyarakat akan lebih tajam lagi melihat sosok pemimpin yang sungguh-sungguh bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, yang sungguh-sungguh program kegiatannya betul-betul bisa membawa kita kepada peningkatan kehidupan. Itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak hal yang dapat disampaikan. Masih ada nanti Bapak Umbu Besi sebagai calon bupati. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini mengakhiri saya punya yang mau saya sampaikan tadi, khusus untuk saya punya teman-teman relawan. Mari kita siapkan hati kita untuk kemudian kita mampu bertahan di lapangan. Dan sudah teruji. Hanya tadi gelombang makin tinggi, angin makin kencang. Jangan kita lengah. Kami dari kabupaten selalu mendoakan kalian semua. Mendoakan kami juga pribadi. Tidak gampang untuk bertarung saat ini. Tetapi dengan komitmen kita, dengan perjuangan yang sudah kita jalani 9 bulan, kita sudah teruji. Demikian dari saya. Sekali lagi kepada keluarga besar di sini, 5 Desa U, Bapak Mama yang memiliki, sudah menyempat membuka kami di tempat ini, tempat untuk kami bisa bertemu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.